Begitu besar kasih Tuhan atas setiap kita. Dia rela mengampuni kita. Dia rela menebus dosa kita. Terima kasih Yesus. Kita patut bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih amin pasti memaafkan. Pasti murah hati. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih tanpa syarat. Kasih yang rela memaafkan. Ajarilah kami itu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar terus. Kami mau mengikuti apa yang kata firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 22 Juni 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Allah pemberi semangat. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Roma 15 ayat 1-13,
dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun terdapat di dalam Ayub pasal 30 sampai pasal 33. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Roma 15 ayat 5, demikian firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghibur mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Dalam perjanjian hidup iman, tidak jarang kita menghadapi kelelahan, keraguan, dan bahkan keputusasaan. Apakah itu karena beban hidup, tantangan pelayanan, atau hubungan antar sesama yang retak? Dalam kondisi seperti itu, semangat kita mudah luntur. Kita sangat membutuhkan semangat baru, bukan semangat yang datang dari diri sendiri, tetapi dari Allah yang menjadi sumber segala sesuatu. Melalui firman-Nya dalam Roma 15, kita diingatkan bahwa Allah adalah sumber semangat, penghiburan, dan pengharapan bagi setiap orang percaya. Melalui renungan hari ini, kita diajak untuk melihat bahwa semangat rohani dan pengharapan yang sejati datang dari Allah yang aktif bekerja di dalam dan melalui umat-Nya. Yang pertama, Allah memberi pengharapan melalui firman. Dalam ayat yang keempat, Paulus berkata, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan kitab suci. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan bukan sekedar bacaan rohani, tetapi adalah sumber kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Saat dunia memberi informasi yang melemahkan, firman Allah memberi kekuatan yang meneguhkan. Lalu yang kedua, Allah tidak membiarkan kita sendiri. Dalam ayat yang kelima, Paulus menyebutkan Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Betapa besar kasih-Nya. Ia bukan Allah yang jauh, dan Dia melainkan Allah yang peduli dan aktif menyertai. Ketika kita merasa tidak kuat lagi, kita tidak dituntut untuk mengerahkan tenaga sendiri tanpa bantuan. Allah sendirilah yang mencurahkan kekuatan baru kepada kita. Lalu yang ketiga, hidup dalam kesatuan dan saling membangun. Paulus menekankan pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus dalam ayat yang ke-1 sampai yang kedua dan ayat 6 sampai yang ke-7. Ia mengingatkan agar kita tidak hanya hidup untuk menyenangkan diri sendiri, melainkan mencari kebaikan dan membangun iman orang lain. Ini bukan tugas yang mudah, terutama ketika kita berbeda pendapat atau merasa kecewa terhadap sesama. Namun kasih Kristus menjadi dasar kita untuk menerima satu sama lain. Lalu yang keempat, Roh Kudus memberi sukacita di tengah pergumulan. Dalam ayat yang ketiga, Paulus mengangkat doa yang sangat indah dan dalam. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita sering berpikir sukacita adalah hasil dari keadaan yang baik, namun dalam Kristus, sukacita diberikan di tengah badai. Ini adalah karya Roh Kudus yang mengubahkan kesedihan menjadi pengharapan dan kekhawatiran menjadi damai. Dunia bisa menawarkan hiburan sesaat, tetapi hanya Roh Kudus yang bisa memberi sukacita sejati yang bertahan bahkan dalam penderitaan. Dalam perjalanan iman, kita tidak selalu kuat dan penuh semangat. Ada kalanya beban hidup terasa berat dan harapan mulai memudar. Namun melalui Roma 15 ayat 1-13, kita diingatkan bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan semangat sejati. Dialah yang menopang kita dalam kelemahan dan mendorong kita untuk tetap bertekun dalam kasih dan pengharapan. Melalui teladan Kristus, kita diajak untuk saling menguatkan, bukan hidup untuk diri sendiri. Ketika kita menghibur dan menguatkan sesama, sesungguhnya kita sedang menjadi saluran semangat dari Allah sendiri. Semangat itu bukan sekedar dorongan emosional, tetapi kekuatan rohani yang memampukan kita untuk hidup selaras dengan kehendak-Nya dalam kasih, pengharapan, dan persatuan.
Kiranya kita senantiasa membuka hati untuk dikuatkan oleh Allah yang penuh pengharapan, agar hidup kita menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Biarlah semangat dari Allah memenuhi hati kita setiap hari, sehingga kita bisa terus maju, bersuka cita, dan memuliakan Dia bersama-sama. Seperti yang ditekankan dalam ayat 13, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Refleksi kita pada hari ini, apakah dalam keseharian kita sudah menjadi pribadi yang membawa semangat dan pengharapan bagi orang lain? Ataukah kita lebih sering terfokus pada kelemahan dan kekurangan sesama? Dalam relasi yang sulit, apakah kita mengandalkan kekuatan Allah atau kekuatan sendiri? Melalui firman ini, Allah mengundang kita untuk menjadi saluran semangat bagi dunia yang penuh keputusasaan dengan membangun, menerima, dan menguatkan satu sama lain sebagaimana Kristus telah melakukannya bagi kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber semangat dan penghiburan dalam setiap kami ya Bapa. Ajar kami untuk hidup dalam kasih, membangun sesama, dan berpengharapan penuh dalam Engkau. Berikan kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu untuk terus maju, meski keadaan tidak selalu mudah. Tuhan, Engkaulah sumber semangat kami. Di saat kami lelah, Engkau memberi kami kekuatan. Di saat kami ragu, Engkau memberi kami harapan. Ajar kami untuk terus berharap kepadamu dan menjadi alat penghiburan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.